Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Lombok Tengah mengantre di sejumlah kantor pos untuk mencairkan bantuan langsung tunai sementara. Belum disetujui pemerintah pusat, ratusan honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu di Lombok Tengah masih menggantung. Tingkatkan kunjungan wisatawan di akhir tahun. Pemda Lombok Barat siap gelar acara wisata di sejumlah destinasi. Korban banjir bandang di Kabupaten Bima bernama Abdul Wahab, kakek berusia 70 tahun asal Kelurahan Kumbe, ditemukan meninggal dunia di perairan Pantai Sai, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima. Penemuan korban setelah tim Basarnas dibantu nelayan memperluas pencarian di pantai yang menjadi hilir sungai tempat korban hilang. Korban sebelumnya terseret banjir pada Rabu sore saat buang air kecil di pinggir sungai yang tak jauh dari rumahnya. Seorang siswi sekolah menengah bernama Rita Aprilia berteriak histeris di pinggir jalan Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat setelah menjadi korban perampasan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi saat ia melintasi jalan tersebut usai pulang sekolah seorang diri menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba seorang pria bersarung dengan membawa sajadah menyetopnya dan meminta tolong agar diantar ke salah satu pondok pesantren. Tanpa curiga, korban mengantar pelaku dengan berboncengan sepeda motor, namun di tengah jalan pelaku mendorong korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Kasus ini masih ditangani kepolisian sektor Kediri. Otoritas Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat memperketat jadwal penyeberangan kapal dari Pelabuhan Lembar menuju Padang Bay dan Pulau Jawa memasuki musim cuaca buruk. Pengetatan itu dilakukan untuk memastikan kenyamanan penumpang dan mengurangi resiko kecelakaan laut. Pengaturan jadwal keberangkatan kapal dilakukan dengan terus memantau prediksi cuaca dari BMKG daerah. Meski terjadi penyesuaian pelayanan kapal penyeberangan, namun ASDP tetap mengoperasikan 17 kapal per hari. Operasional kapal akan ditunda atau disesuaikan kembali saat terjadi gelombang tinggi atau cuaca buruk di perairan. Putusnya jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Suela akibat banjir bandang akhir pekan lalu menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehari-hari. Agar tetap dapat dilalui, warga membangun jembatan darurat dari bambu bagi pejalan kaki untuk pergi ke sawah, sekolah, pasar, hingga tempat ibadah. Sementara untuk kendaraan tetap harus mengambil jalan memutar jika ingin menuju ke kota, kabupaten, atau desa tetangga. Vitalnya fungsi jembatan sebagai salah satu akses ekonomi membuat warga meminta Pemda segera membangun jembatan tersebut. Hektaran tanaman jagung di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat rusak akibat terendam banjir sejak sebulan terakhir. Kondisi itu dikeluhkan para petani karena banjir kali ini menyebabkan mereka dipastikan merugi pada musim panen akhir tahun ini. Sejumlah petani meminta pemerintah segera melakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan mengeruk sungai dan memperbaiki saluran irigasi pertanian.
Puluhan agenda utama wisata akan digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat di sejumlah destinasi untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Pemda menyiapkan 32 agenda utama kegiatan wisata yang diharapkan mampu menggairahkan destinasi wisata dan meningkatkan keterisian kamar hotel. Selain sebagai promosi kawasan wisata, langkah ini juga menjadi strategi untuk menguatkan posisi daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pemda mengklaim banyaknya kegiatan wisata yang digelar menjadi salah satu magnet utama untuk menarik kedatangan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan wisata, Pemda juga mendorong sejumlah desa agar naik kelas sesuai potensi masing-masing sehingga mampu menjadi destinasi baru yang menarik minat wisatawan. Kalender of Event Lombok Barat 2026 itu ada 32 event ya. Bahkan baru tambah lagi satu, terus akan bertambah. Tetapi ini dimanage oleh Pemda, menjadi kolaborasi oleh Pemda, nanti yang kita akan promosikan bersama. Semua prioritas, saya nggak pernah habis. Justru karena saya lahirkan 32 itu karena prioritas saya 32. Tetap optimis ya bahwa setiap kalender of event itu akan mendrive tingkat kunjungan ya, dan juga aktivasi untuk hotel-hotel, penginapan yang ada di sekitarnya. Itu sih ininya, yang pasti akan terjadi ya. Tapi kira-kira apa yang menjadi perhatian mungkin yang penekanannya untuk tetap berevent? Ya tentu dari pelaksanaan event itu sendiri dan juga involvement dari semua stakeholder yang ada. Melalui rancangan kegiatan wisata tersebut, Pemda menargetkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Barat akan terus meningkat hingga berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Hairul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.